Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di channel kami, channel yang campur-campur isinya, tapi semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kebetulan setelah mengisi acara, terus kemudian mampir-mampir dan ketemu sama Gusnya. Beliau adalah teman lama, teman seperjuangan dulu waktu sekolah, dan alhamdulillah sekarang beliau menetap di salah satu pesantren di daerah Karangloso, Kabupaten Malang, di PPA Nahdiyah, dan akhirnya bisa sering ketemu. Dan juga kebetulan kalau yang menyaksikan channel saya secara rutin atau di channelnya San Soda atau mungkin di Saudara Rebon pasti tahulah siapa beliau, Gus Lukman. Dan alhamdulillah tadi ngobrol-ngobrol masalah apa Gus, apa istilahnya sama ngarani algoritma YouTube. Jadi ya memang kita sudah ber-YouTube mulai lama, cuma kadang kan kita nggak tahu konsepnya seperti apa, terus mau dibawa kemana channelnya. Akhirnya kan asal ngupload tanpa konsep. Gus Lukman mungkin zaman punya sedikit pandangan sebagai YouTuber pemula juga, dan kita sebagai orang yang awal nih YouTube itu apa sih sebenarnya sing paling harus awal di jadikan langkah untuk jadi YouTuber. Oke, terima kasih Mas Fuad ya. Sebenarnya saya tidak berkompeten ya menceritakan ini ya, karena saya subscribernya juga masih sedikit ya. Cuma kita belajar ya, menyimak beberapa masukan dari berbagai sumber ya, dari YouTube sendiri juga ada beberapa yang menyampaikan masukan-masukan gitu. Walaupun setelah kami analisa itu, saya itu juga sulit gitu ya, kalau tidak serius itu juga agak sulit. Tapi ada 6 poin itu yang menarik untuk dibahas itu. Tentang algoritma itu sendiri ya, yang saya pahami itu bahwasanya algoritma itu adalah sebuah sistem yang dibangun oleh YouTube. Tujuannya ya supaya secara perusahaan ya, YouTube mendapatkan target yang dikehendaki, yaitu tentu memaksimalkan penghasilan dari YouTube itu. Caranya bagaimana? Salah satu sumber menyatakan itu bahwa ya tujuannya, salah satu yang spesifik adalah bagaimana agar penonton YouTube itu tidak berpaling dari YouTube ya. Ketika sebagai misal ya, ketika kita melihat satu video, maka kemudian akan direkomendasikan video-video di bawahnya yang terkait, sehingga kita yang menonton kemudian akan tergerak terus untuk menonton video-video selanjutnya. Nah, itu yang paling utama, dan itu terjadi perubahan ya sejak 2017 ya, dari beberapa info yang kita tangkap. Nah, tetapi pada intinya ini supaya penonton tidak beranjak, maka YouTube harus tahu selera dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, tapi sebelumnya juga perlu diketahui bahwa YouTube itu mengetahui data penontonnya sangat detail, karena YouTube kan juga salah satunya terkoneksi dengan email ya, email Mas Wad ya. Jadi kita kan kalau mendaftar email kan data-data kita masuk di sana itu. Usia, gender. Ya. Nah, sehingga seluruh data kita itu terbaca oleh sistem YouTube. Dan kemudian ditambah lagi video apa yang kita tonton itu kemudian akan memperkuat citranya, sehingga kemudian YouTube seakan tahu video apa yang ingin kita tonton, sehingga kemudian dia merekomendasikan ke dalam rekomendasi. Maka secara tidak sadar ini ya, saya sendiri tuh kadang kalau nonton YouTube itu tidak bisa berhenti kadang. Nonton satu, kok ada yang menarik lagi. Nah, sekarang kan pertanyaannya, bagaimana kalau kita adalah seorang konten kreatornya itu, kita yang mau mengisi video di YouTube, apa saja yang perlu dilakukan agar video kita itu direkomendasikan oleh YouTube? Dan pemula awal, karena memang dari 2 channel kami pun masih belum ada yang istilahnya memenuhi untuk monetize atau mungkin mendapatkan Google AdSense, tapi kita ya ikhtiar lah, masih berusaha. 6 poin itu ya yang saya tulis, bahkan itu saya tulis. Saya sendiri juga tidak tahu itu 6 itu mau saya lakukan apa enggak, karena juga sulit.
Yang pertama itu di judul atau thumbnail itu. Jadi pertama tentu saja YouTube mengidentifikasi video kita dari judul atau thumbnail. Termasuk penonton itu tentu yang dilihat pertama kali adalah judul atau thumbnail. Ya. Tidak mungkin ya seorang penonton itu melihat isinya tanpa melihat judulnya. Jadi ini tak potong ya. Jadi kalau pengen tahu thumbnail itu seperti ini tampilannya. Nah, ini tak munculkan di sini. Jadi saya juga pernah awal-awal dulu itu mari upload video, ngedit thumbnail, upload. Akhirnya ke sini rasa-rasen. Iya, itu proses sendiri. Proses sendiri. Nah, terus selain itu, Bos. Kemudian setelah judul itu kemudian yang perlu dilakukan oleh ini istilahnya itu riding the wave ya. Riding the wave itu maksudnya kalau secara harfiah ya mengendarai ombak, mengendarai arus. Tapi maksudnya di sini isu ya. Jadi apa yang lagi hangat itu bagaimana pembicaraan yang lagi viral apa gitu. Ya kita tinggal melihat yang viral di skala apa ya, mau skala nasional kah, secara lokal. Tapi yang penting kita harus tahu isu apa yang sedang hot. Nah, bagaimana cara video kita itu kita sambungkan, kita relatekan dengan isu itu. Mbok ya apa caranya itu. Kalau kontennya misal isunya tidak berkait dengan konten kita, ya bagaimana caranya? Digabung lah mbok ya pokoknya cocok matok. Ya. Bagaimana supaya setidaknya itu kemudian terkait dengan isu yang sedang hangat dan akhirnya muncul di beranda. Nah, dan artinya bagaimana nanti ketika orang itu sedang mencari tahu tentang isu itu, maka ada sekian persen kemungkinan video kita juga ikut itu direkomendasikan. Syukur-syukur kalau isi di dalamnya itu menarik, maka itu akan memperbesar kemungkinan penonton untuk melihat video kita lebih lama. Kayaknya saya ada pengalaman di situ. Jadi pada saat itu lagi marak-maraknya ini yang paham musik, khususnya musik religi ya. Adalah kasus dulu yang Nisa Sabian itu. Iya. Jadi kan saya upload lagu baru tapi ada thumbnailnya itu si dua sosok itu tak tampilkan di thumbnail di judul, dan mungkin jadi minat karena tak sambungkan. Padahal isinya ya saya membicarakan nggak banyak, cuma 1-2 menit, dan akhirnya yang sisanya video lagu sholawat yang baru itu tadi. Ini mengaitkan dengan isu yang lagi. Ya. Nah, terus yang selanjutnya perlu diperhatikan tentang videonya itu durasi ya. Durasi ini kalau menurut informasi itu dari berbagai sumber, kalau yang di sekarang ini orientasinya YouTube itu tidak betul-betul kualitas ya, kecuali dulu 2017 ke atas itu kualitas tampilan videonya gitu, apa kualitas isinya? Ya macam-macam, isi, editing, kreativitas itu kalau dulu. Tapi kalau sekarang enggak, yang sekarang itu kuantitas. Artinya secara durasi minimal itu sebuah video yang nanti akan berpotensi banyak mendatangkan keuntungan itu minimal durasinya 20 menit ke atas itu. Kontennya terserah ya kan, kita juga bisa melihat sendiri di YouTube sekarang itu kadang-kadang konten itu ya menurut kita mungkin enggak jelas. Enggak jelas. Kayak misalkan suara air pengantar tidur, ternyata yang di syuting itu cuma gerojokan di kali selama hampir 1 jam. Jadi itu videonya nggak berubah, cuma ngono tok kerucuk. Dan akhirnya semakin banyak durasi semakin panjang durasinya, kata sampai tadi semakin banyak YouTube menyelipkan iklan di dalamnya. Ya betul itu. Nah, terus kemudian juga terkait dengan penonton kita, ini poinnya selanjutnya itu kolaborasi itu. Kolaps dengan kalau sebaiknya ya kalau sekarang itu ya tentu tokoh-tokoh yang atau nama-nama yang terkenal dari berbagai sisi, dan tampaknya itu lebih baiknya itu yang berkaitan dengan TV, artis TV atau yang lain-lain, karena penonton kita itu, penonton Indonesia, penonton YouTube Indonesia itu menurut informasi yang saya pelajari, yang saya dengar itu 80% dari rural, kalangan rural, sementara yang 20% itu dari urban itu kalangan perkotaan yang memiliki fasilitas hiburan yang lebih banyak dengan yang di rural, yang di desa. Nah, yang 80% mayoritas itu yang dari desa itu ini tidak merendahkan ya, enggak, tapi ini data saja.
kecenderungannya mereka melihat sesuatu yang mereka familiar. Nah, kondisinya adalah para penonton ini baru berpindah dari menonton TV ke YouTube. Sehingga ketika mereka membuka YouTube, yang akan dicari itu ya nama-nama yang tentu mereka sudah familiar. Siapa itu? Kebanyakan ya tentu artis-artis. Maka ketika mulai 2017 ke sini banyak sekali artis yang hijrah ke YouTube dan mendapatkan viewer yang banyak. Salah satunya mungkin ya gara-gara itu. Nah, kita pun kalau mau collab itu bisa kemudian ke itu. Tapi kalau kita tidak bisa ketemu artisnya, bisa saja kita pokoknya dikait-kaitkan lagi pokoknya. Bu mengomentari artis, bu apa begitu, bu sekedar itu apa ya itu sekedar trik-trik ya boy apa gitu. Tapi kan kembali lagi yang di awal tadi kan ini pemula, kan mungkin moro aku nemoni sopo kan Raffi Ahmad kowe Kak jalur opo iki enggak ada. Yang jelas untuk menunjang kemungkinan untuk apa istilahnya channel YouTube kita itu supaya minimal itu cepat naiknya lah misalnya. Ya. Terus juga yang terakhir itu adalah call to action atau CTA. CTA call to action itu bentuk konkretnya misalkan mengingatkan penonton untuk ketik like, subscribe, and comment. Mengajak ya. Jadi atau yang bentuknya yang lebih ekstrim ya giveaway. Jadi supaya ada istilahnya komunikatif ya dengan penonton ya. Penonton kan kadang-kadang ya kalau maksudnya ketika kita ngomong subscribe gitu ya dari 100 orang bisa saja mungkin 1 atau 2 orang betul-betul mengeklik subscribe. Daripada kita tidak ngomong sama sekali bisa saja dari 100 orang tidak ada yang ngeklik atau yang ngeklik hanya berapa begitu. Tapi dengan call to action itu memperbesar persentase video kita di subscribe beneran gitu. Terus juga gini Gus, jadi sedikit apapun ya kasarannya subscriber kita kan yang namanya subscriber itu kan apa pelanggan istilahnya ya. Iya, secara harfiah pelanggan. Berapapun jumlahnya itu ya penonton setia kita yang harus kita perhatikan. Jadi kayak saya sendiri minimal kalau ada komentar di laman YouTube saya atau mungkin di komentar kolom komentar channel saya minimal tak like lah. Iya. Di like atau mungkin dijawab kalau bisa dijawab karena memang ya itu pelanggan kita mau yang kita suguhkan videonya untuk mereka dan persentase dari viewer itu pun ternyata juga bisa kita bandingkan misalkan ini dengan 1.600 subscriberku misalkan itu sekali saya upload hanya sekitar yang rata-rata terekam itu sekitar 57 enggak sampai 100 lah. Tapi dari 10 video yang saya upload mungkin ada yang lebih dari 100 ada. Tapi itu kan dari 1000 sekian. Nah terus yang lainnya ini kemana kok cuma puluhan, nggak sampai ratusan, bahkan nggak sampai 1000. Dan mungkin kita kurang komunikasi atau kurang menyapa dan lain sebagainya. Jadi memang harus diperhatikan. Makanya kan kalau kasarannya kita punya channel YouTube, kita menyajikan video apa untuk subscriber atau pelanggan. Ya seperti kita punya produksi TV gitu, jadi kan yang kita persembahkan untuk penontonnya itu nggak hanya sekedar tontonan saja. Itu poin terakhir tadi itu, yang setidaknya itu ya. Ada apa? Menarik lah, misalnya untuk menarik untuk mensubscribe, untuk menyukai video kita, untuk men-share. Mungkin kalau dirasa video kita bermanfaat, di-share, dibagikan. Ya ini juga disclaimer itu ya. Yang pertama ini. Disclaimer itu apa Gus? Kan istilah-istilah itu biasanya. Begini, disclaimer itu seperti mungkin lebih enak kita sebut penegasan. Maksudnya misalkan disclaimer kalau di produk itu ada tawaran promo membeli ini 50%. Nah, tapi ada disclaimernya. Di 50% itu hanya berlaku untuk A, B, C, D. Nah, itu disclaimer jenis itu. Kalau ini saya disclaimer ini ngomong YouTube ini bukan berarti tadi sudah saya sebut itu. Nah, YouTube saya saja belum berkembang. Tapi saya hanya seneng seneng mempelajari hal-hal itu. 6 poin saja itu tadi itu. Ya meskipun saya tahu itu, belum tentu saya juga bisa memenuhi. Iya. Itu hanya paling enggak ada riset lah upaya. Ada riset, ada ilmu yang kita pelajari kalau memang kita ingin membangun YouTube.
dengan baik, dengan bagus, dalam artian ya ada perkembangan lah di channel kita. Kalau kita hanya ingin mengupload YouTube hanya untuk senang-senang tanpa berorientasi ke AdSense dan lain sebagainya, ya nggak masalah, karena memang YouTube juga jadi ajang banyak berekspresi ya kita kalau saya pribadi itu sampai sejauh itu ya sekedar walaupun ya ono kepinginan itu, cuma keinginan itu belum terlalu kuat ya sehingga jatuhnya ya hanya seperti lebih mengekspresikan dan juga waktu ya. Oh ya, dan juga pesan juga ini, memang tadi itu kalau kita memperhatikan 5 poin itu sebenarnya ya pokoknya 5 poin itu bisa dipenuhi, mungkin YouTube kita akan berkembang. Tetapi saya kira langkah elok dan baiknya kalau kita itu membuat YouTube itu juga ada guna dan manfaat yang baik. Oke, mungkin sekelumit ya, singkat aja untuk video kali ini, dan insya Allah nanti di kesempatan-kesempatan yang lain saya akan mencoba untuk kolaborasi lah, minimal dengan di lingkup yang kecil, karena beberapa di kampung atau desa ada yang YouTube-nya itu sudah termonetize, jadi minimal belajar dari mereka dulu. Oke, semoga videonya bermanfaat, dan sekali lagi seperti kata Gusnya tadi, jangan lupa like dan subscribe, karena orang Indonesia kalau nggak digitukan nggak mau tekan tombol subscribe-nya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk sampai semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.